Diperlihatkan juga bagaimana orang-orang yang berbuat zina, yang mereka memiliki makanan segar, mereka tinggalkan tersebut, makan ke makanan yang basi, bau dan seterusnya. Ya, ini adalah perumpamaan bagi orang-orang yang meninggalkan pasangan yang halalnya menuju kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga dosa para wanita yang menasabkan anak yang bukan anak suaminya ke dalam marga ataupun nasab suaminya, ya, dan seterusnya. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada beberapa dalam perjalanan itu banyak menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali ada yang disampaikan saat seputar. Iya Ustaz. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan yang sangat ajaib dan memiliki hikmah dan pelajaran-pelajaran penting bagi kita. Sebab Nabi melaksanakan atau melakukan perjalanan ini tidak hanya perjalanan begitu saja, tapi ini memenuhi panggilan Allah. Dan dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, Nabi melewati dan menyaksikan berbagai macam hikmah. Dan yang Nabi salah satunya adalah memperbaiki penyakit-penyakit sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Dan itu sudah terlihat di peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi beberapa hal penyakit sosial yang terjadi di tengah masyarakat ini dampaknya sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Mi'raj. Termasuk juga riwayat yang tadi Ustaz sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyaksikan peristiwa yang sangat mengerikan. Dan peristiwa yang mengerikan itu di mana orang-orang lebih memilih memakan daging yang busuk, yang sudah lama dan busuk, dan meninggalkan daging yang halal atau yang masih segar. Ini perumpamaan kepada orang-orang atau dosa-dosa yang ditimbulkan dari perbuatan zina. Karena Rasulullah bertanya siapa mereka, maka Jibril menyampaikan bahwa mereka adalah orang-orang yang berzina. Ini Ustaz, betapa zina ini adalah merupakan dosa yang sering terjadi, kita saksikan di tengah masyarakat, yang hari ini dianggap sebagai gaya hidup. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ini adalah dosa besar, dan dosa besar ini dosa juga yang akan mengakibatkan bencana yang datang secara kolektif atau menelan korban secara kolektif. Saat Rasulullah SAW menyebutkan tentang Ya'juj wa Ma'juj, bahwa Ya'juj wa Ma'juj ini sudah dibuka bentengnya sekecil ini atau sebesar ini. Lalu kemudian istri Nabi bertanya, anahliku wa fina salihun, apakah kita akan Allah hancurkan sedang di antara kita ada orang-orang saleh? Maka Nabi mengatakan, na'am idza kathural khabath, jika khabath termasuk perzinahan sudah merajalela, maka ini yang akan menjadi penyebab orang-orang akan menerima bencana secara kolektif, meskipun pelaku dosa zina itu hanya sebagian. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi orang yang saling menasihatkan, saling mengingatkan akan persoalan ini. Dan Ustaz, kalau kita lihat agama ini begitu ketatnya melarang untuk melakukan zina. Dan bahkan ada tindakan-tindakan preventif yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai kepada yang namanya perzinahan. Jadi pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Bukan janganlah kalian berzina, tapi janganlah kalian mendekati zina. Karena zina ini orang tidak akan bisa zina kemudian dia langsung datang transaksi, kecuali kalau memang mereka adalah para pezina ulung, ya. Tapi kalau perzinahan itu tidak terjadi kecuali mendekat, maka pintu-pintu yang akan mengantarkan kepada perzinahan sudah ditutup. Kemudian diakhiri dengan innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Sesungguhnya dia fahisha, jorok, kotor, dan seburuk-buruk jalan. Jadi ini pertama. Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh sebelumnya melarang
anak manusia ini untuk terjebak kepada perzinahan atau jatuh dalam perzinahan dengan cara menutup rapat-rapat pintu yang akan menyampaikan kepada perzinahan.